lihat ya di postingan kakaknya. Beda. Karena kan pas sama aku tahu bentuknya kayak gimana. Mungkin bisa dibilang iya juga. Pokoknya orang-orang yang sakit hati, kayak orang-orang yang mau naik mau pansos, aku nggak mau aku tidak mau kasih panggung. Menurut aku ini bukan pansos. Kalaupun aku mau pansos, kenapa nggak dari dulu aja pas aku masih pacaran sama dia? Kebahagiaan pernikahan musisi Virgoun yang sempat berlangsung tenang mendadak terusik. Di saat publik masih membicarakan kabar bahagia tersebut, sosok dari masa lalu tiba-tiba muncul dan memantik kontroversi baru. Nama Luna Alhamdi Putri yang dikenal sebagai mantan kekasih sang musisi secara terbuka melontarkan pernyataan mengejutkan. Ia menyoroti keputusan Virgoun menikahi Lindi Fitriana secara tertutup. Luna bahkan mengklaim bahwa Lindi sudah dalam kondisi hamil sebelum akad berlangsung. Menurutnya, dugaan itu terlihat dari perubahan fisik yang ia perhatikan, khususnya pada bagian perut Lindi. Ia juga menduga kondisi tersebut menjadi alasan mengapa pernikahan digelar secara diam-diam tanpa publikasi besar. Kakak bilang ada indikasi kalau Lindi sudah hamil duluan. Oh, kalau untuk itu aku karena aku cuma lihat ya di postingan kakaknya, jadinya nggak bisa membenarkan juga sebenarnya. Cuman kan ada perbedaannya antara pas waktu bikin video TikTok sama aku, pas di kakaknya. Nggak menyindir sih, itu emang kayak karena kan dari Instagram kakaknya pun ada kan videonya ya kan, dan itu juga udah sangat jelas gitu, terlihat gitu. Agak beda. Karena kan pas sama aku tahu bentuknya kayak gimana, rata. Ini kan enggak. Sebenarnya aku nggak bisa, maksudnya untuk memberi kejelasan kalau dia ini hamil atau nggak bisa juga, karena kan aku juga balik lagi aku nggak masuk zone. Tapi bisa dibilang iya juga gitu. Tapi kita nggak boleh seuzon lah ya. Masa belum lama putus tiba-tiba udah ya gitu. Kalau dibilang udah lupa ya enggak sama sekali. Kemunculan Luna rupanya langsung memantik respons dari pihak keluarga. Kakak kandung Virgoun, Feby Carol, akhirnya angkat bicara. Dengan nada tegas namun tetap terukur, Feby menyampaikan sindiran terbuka agar pihak yang tidak berkepentingan tidak menunggangi momen bahagia sang adik. Ia menekankan bahwa pernikahan adalah fase sakral yang seharusnya dihargai, bukan dijadikan ruang menggiring opini ataupun memicu kegaduhan. Meski pernyataannya terasa menyentil, Feby memilih untuk tidak memperpanjang polemik. Ia bahkan menolak memberikan komentar spesifik terkait kemunculan Luna karena menurutnya terlalu banyak respons justru akan memperbesar isu. Untuk orang-orang yang punya kepentingan, apalagi menjatuhkan adik aku, terus mau pansos, mau naik gitu, aku nggak mau nanggepin. Jadi kalau memang mau naik, kalian terutama yang pengen naik ya, pakai cara-cara yang elegan lah, pakai cara-cara yang baik lah. Gitu. Kalian berkarya aja sendiri, jangan nebeng-nebeng di keluarga aku dan di adik aku nggak suka gitu. Cari panggung sendiri, aku nggak mau ngasih panggung, intinya enak aja ya kan, main ikut-ikutan di keluarga aku nggak suka, nggak mau, karena aku tahu itu dia pansos, dia pengen naik. Kenapa? Sakit hati. Yang udah tereliminasi silakan keluar di pintu exit ya, jangan ikut drama-dramaan keluarga aku. Pokoknya orang-orang yang sakit hati, kayak orang-orang yang mau naik mau pansos, aku nggak mau aku tidak mau kasih panggung. Jadi di luar pertanyaan-pertanyaan dan mengenai keponakan aku dan adik aku nggak mau jawab. Aku nggak mau kasih panggung. Nggak terlalu tanggepin sih, karena menurut aku ini bukan pansos. Kalaupun aku mau pansos, kenapa nggak dari dulu aja pas aku masih pacaran sama dia kan gitu. Ini aku cuma ingin mengutarakan apa yang aku rasain aja. Alhamdulillah aku deket sih, sama kakaknya deket, sama Mami Eva juga deket, sama keluarga besarnya juga deket, karena waktu itu pas Lebaran kita juga datang kan ke rumah keluarga masing-masing. Mungkin karena aku speak up, mereka merasanya aku gimana gitu, jadinya ya diblokir. Padahal kan apa yang aku omongin pun benar.
Namun polemik belum berhenti di situ. Luna kembali melontarkan pernyataan yang tak kalah tajam. Ia secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa kehadiran Lindy diduga menjadi penyebab retaknya hubungannya dengan Virgon di masa lalu. Walau tidak pernah menyebut nama secara terang-terangan, publik menilai arah ucapannya begitu jelas. Luna merasa waktu perpisahan mereka terasa janggal karena tak lama setelah hubungan berakhir, sosok Lindy hadir dan dalam waktu singkat langsung dipinang. Nggak terlalu kenal, cuman waktu pas masih pacaran, apa sih namanya? Diketemuin dulu kan. Ada indikasi dia orang ketiga di antara kamu sama Virgon? Bisa dibilang gitu ya. Cuman belum tahu jelas, aku juga nggak mau solusi. Cuman yang anehnya karena kan di tengah hubungan ini kan, di pertengah hubungan aku sebelum aku putus kan emang ada sosok Lindy itu udah ada ya. Nah tiba-tiba ada lagi setelah pacaran setahun. Bisa ada Dari September 16 September putusnya 16 September lagi 2024 ke 2025. Kan aku bilang aku di sini nggak mau ngejatohin karena kita juga sama-sama punya kesalahan kan. Aku cuma pengen yaudah dia ngomong sama aku, ngobrol di WA juga nggak apa-apa, kayak aku ngejelasin lah intinya, terus minta maaf udah selesai gitu kan. Kalau kayak gitu pun aku juga nggak bakal speak up gitu kan. Sebenarnya mereka udah kenal lama, udah kenal hampir mungkin 5 tahun, 7 tahun kayaknya, hampir ya. Jadi mereka teman lama, bukan orang baru. Pokoknya intinya 2 tahun belakangan mulai tambah dekat dan setahun ini semakin dekat. Sebelumnya, Virgon resmi melepas masa dudanya dengan mempersunting Lindy Fitriana pada Kamis 26 Februari lalu. Momen sakral tersebut digelar secara khidmat di Hotel Episode dengan konsep tertutup dan intim, hanya dihadiri keluarga besar serta kerabat terdekat. Dalam prosesi akad, Virgon menyerahkan mahar berupa logam mulia dengan jumlah gram yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan mereka, yakni 26 Februari, simbol khusus yang menandai hari bahagia keduanya. Prosesi tegang banget kawan, tegang banget, tegang. Cocok ini jadi presiden. Saya terima nikah dan kawinnya Lindy Fitriana binti Pramajaya dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika. Disamain, mahar juga disamain, maharnya 26 juta sekian-sekian, sama-sama dengan tanggal dan bulan. Aku lupa ya, yang pasti 26 juta berapa-berapa gitu. Satu hari itu akad dan resepsi juga dibarengin, jadi resepsinya habis buka puasa ya. Jadi memang momennya kenapa pas kan banyak pertanyaan mau bulan puasa gitu. Bulan puasa kan makan-makannya setelah buka puasa. Sengaja memang karena nyari tanggal yang cantik. Jadi 26/02/2026. Itu kalau hitungan Chinese kan 268 ya. 88 itu hoki. Jadi memang sengaja cari tanggal bulan di 26 Februari sengaja. Supaya kan ini kan momen yang nggak bisa terulang lagi ya. Dia memang cari tanggal yang cantik. Yang penting udah sah ya, sah secara negara, secara hukum, udah sah. Sorotan publik semakin ramai ketika putri sulung Virgon, Starla, terlihat hadir di tengah momen sakral tersebut. Mengenakan gaun ungu, Starla tampak anggun sekaligus ceria. Senyumnya di hari bahagia, sang ayah pun langsung mencuri perhatian. Inara udah mengetahui, udah tahu, bahkan nganterin anak-anak dan selesai acara jemput anak-anak. Jadi anak-anak kemarin itu Inara yang nganter, pokoknya pas pulang itu Inara yang jemput. Kenapa? Karena mungkin hari ini kan Jumat, anak-anak masih sekolah. Jadi mungkin selesai acara jam 8 lewat dijemput sama ibunya. Karena kan mungkin hari ini sekolah, positifnya kan gitu ya. Tapi aku sih nggak tahu ya percakapan adik aku sama Inara seperti apa. Tapi memang di acara di dalam ruangan itu Inara nggak ada.
Anak-anak ada, anak-anak tiga-tiganya lengkap. Sedikit Kak. Iya. Atau mungkin ada ucapan lebih nggak sih Kak untuk Virgo sama Lindi sekarang? Bahagia ya. Namun di balik pujian muncul pula komentar bernada sindiran yang menyeret nama Inara Rusli. Seorang netizen menuliskan komentar yang cukup menohok, Starla kayak lebih bahagia sama keluarga dadinya ya. Tak butuh waktu lama, Inara pun memberikan respons. Dengan kalimat singkat namun penuh makna, ia membalas, Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika jelas tadi mendengar Kak. Alhamdulillah anak-anak di sini fokusnya belajar dan berbagi. Gak hanya bahagia, semoga kamu juga bahagia sama hidupmu.